Halo sahabat Pometik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini masih gue ngebahas di ajang Piala Dunia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan match day ketiga dari grup A atau pertandingan terakhirnya di grup A ini. Jadi grup A ini ada pertandingan antara Belanda melawan Qatar dan Ekuador melawan Senegal. Nah, secara peringkat dulu kita lihat ya. Jadi secara tabel peringkat saat ini Belanda menduduki peringkat pertama dengan poin 4 dari 2 kali pertandingan, 1 kali menang, 1 kali seri. Mereka berhasil menang melawan Senegal ya kemarin, sama seimbang ketika melawan Ekuador kemarin. Nah, Ekuador juga begitu, poinnya ada 4 dari 2 kali pertandingan, mereka menang sekali dan juga sekali seri. Mereka berhasil menang melawan Qatar, sedangkan mereka bermain imbang dengan Belanda. Nah, sedangkan peringkat 3 adalah Senegal, 3 poin karena mereka berhasil menang melawan Qatar, dan sangat disayangkan sekali tuan rumah sebagai tim Asia, salah satu wakil tim Asia, Qatar saat ini berada di posisi keempat dengan poin 0. Mereka belum meraih sama sekali kemenangan. Walaupun mereka akhirnya kemarin berhasil menciptakan gol pertama mereka di ajang Piala Dunia ya. Karena Qatar pun baru lolos ke Piala Dunia pun saat ini, baru kali ini ketika mereka menjadi tuan rumah. Nah, kita lihat dulu secara statistik di pertandingan mereka sebelumnya ya. Ketika Belanda melawan Ekuador, mereka bermain imbang dengan skor 1 sama. Secara penguasaan bola sebenarnya Belanda lebih unggul, yaitu sebanyak 54%. Tapi kesempatan menciptakan golnya sangat jauh sekali. Ekuador sebanyak 14 kali, Belanda hanya 2 kali. Nah, tembakan ke arah gawang mereka juga lebih banyak kan. Ekuador sebanyak 4 kali, Belanda hanya melakukan 1 kali tembakan ke arah gawang, dan itu juga yang menjadi gol. Gol pertama sangat cepat ya. Baru langsung gol, gila keren tapi emang golnya Belanda, gue akuin. Nah, sedangkan dari total passing yang dilakukan oleh Belanda dan Ekuador nggak jauh beda sih sebenarnya. Belanda melakukan 535 kali total operan, Ekuador 430. Nah, operan yang berhasil Belanda lebih banyak juga, 459 kali, Ekuador sebanyak 353 kali. Jadi sebenarnya passing successful mereka ya nggak terlalu jauh beda ya kalau menurut gua. Nah, secara serangan berbahaya pun secara serangan pun sama-sama di angka 100. Serangan berbahaya Belanda cuma 27, serangan berbahayanya Ekuador juga cuma 34. Jadi sebenarnya di pertandingan kemarin ini gua ngelihatnya memang Belanda agak kewalahan sebenarnya ngadapin Ekuador, tapi memang sampai saat ini adalah lini pertahanan Belanda yang cukup solid. Bahkan golnya Ekuador pun menurut gue sangat susah sekali untuk ditahan gitu, sangat susah sekali untuk ditahan, dan itu menjadi keberuntungan dari Ekuador karena ya itu lagi, Valencia ini adalah seseorang yang sangat unik menurut gua. Dia mampu berada di posisi yang tepat di waktu yang tepat. Jadi ketika temennya syuting, bolanya mantul langsung ke kaki dia, dan dia langsung memanfaatkan itu. Dan itu unik menurut gua Valencia ini. Dan akhirnya dia top skor sementara karena dia sudah berhasil mencetak 3 gol di Piala Dunia ya. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Qatar melawan Senegal, mereka kalah 1-3 ya. Jadi Senegal unggul 3-1 dari Qatar. Secara statistik memang penguasaan bola Senegal lebih unggul, yaitu sebanyak 55%. Kesempatan menciptakan gol juga Senegal lebih unggul, yaitu sebanyak 12 kali. Dan tembakan ke arah gawangnya mereka sebanyak 4 kali. Secara total operan juga Senegal lebih unggul, yaitu sebanyak 515 kali operan, dan operan yang berhasil sebanyak 447 kali. Nggak beda jauh dengan Qatar, 421 kali dengan 351 ya. Tapi Senegal masih lebih baik lah dibandingkan Qatar. Secara serangan juga seperti itu, Senegal melakukan 115 kali serangan dan serangannya sebanyak 57 kali. Jadi memang kalau gua ngelihat kemarin pertandingan memang dikuasai oleh Senegal ya. Qatar walaupun coba untuk keluar ketika mereka ketinggalan, walaupun mereka berhasil menciptakan gol, tapi sepertinya memang itu menjadi salah satu kelemahan mereka, karena jadi akhirnya lini pertahanan mereka juga akhirnya bolong, dan akhirnya Senegal bisa mampu menambah golnya lagi. Ya memang ini menjadi bagian dari strategi sih kalau menurut gue, dan itu mau nggak mau konsekuensinya harus diambil, karena ya sekarang saat ini peluang Qatar akhirnya untuk lolos ke babak selanjutnya sudah tidak mungkin lagi. Jadi Qatar sudah dipastikan bahwa Qatar tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, kalau balik ke pertandingan terakhir dari matchday ketiga dari grup A ini antara Belanda melawan Qatar, ya Qatar sudah tidak ada beban sih kalau menurut gua. Qatar sudah tidak ada beban, jadi mereka akan bermain lepas dan mungkin akan melakukan
perubahan-perubahan dan memberikan kesempatan permainan bagi tim-tim mudanya mereka sih kalau menurut gua. Jadi ajang buat mendapatkan pengalaman, mungkin ajang yang tepat kalau menurut gua, dan ya kemungkinan besar sih Belanda akan memenangkan pertandingan kali ini karena memang secara materi, kedalaman materi dan permainan di dua pertandingan sebelumnya memang Qatar kalau menurut gua masih belum siap. Jadi dia tidak siap untuk mengikuti ajang Piala Dunia ini kalau menurut gua dalam hal tim sepak bolanya. Tapi kalau jadi tuan rumah kayaknya keren memang Qatar. Nah, di pertandingan kedua akan bertemu antara Ekuador melawan Senegal, dan ini adalah sepertilah ajang penentuan dari siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya, karena salah satu yang akan lolos kayaknya sih Belanda udah pasti lolos karena memang menang dari Qatar ya. Nah, di pertandingan ini yang pasti mereka akan memberikan kemampuan terbaiknya mereka, karena ini adalah ajang mati-matian mereka. Siapa yang kalah mereka akan tersingkir. Bahkan kalau yang seri itu yang pasti lolos Ekuador ya, karena poinnya akan lebih tinggi dari Senegal. Nah, ini pembuktian antara klub dari Afrika dan juga klub dari Amerika, dan agak susah sebenarnya diprediksi kalau menurut gue. Tapi kalau gue melihat di pertandingan sebelumnya, Ekuador mempunyai sosok penyerang yang bisa dibilang sangat unik kalau menurut gue, dan dia mampu menempatkan posisi yang tepat di waktu yang tepat. Valencia itu kalau menurut gue. Jadi bisa jadi Ekuador akan mampu mencetak gol, tapi bisa jadi juga Senegal akan mampu mencetak gol lebih banyak. Karena memang lini pertahanan Ekuador mereka sedikit lengah awal-awal. Jadi kalau Senegal bisa memanfaatkan itu, bisa jadi Senegal bisa mampu memenangkan pertandingan ini. Tapi agak susah emang diprediksi antara Senegal dengan Ekuador ini. Jadi kalau menurut gue sih akan imbang sih pertandingan ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa yang pertandingannya, dan pasti akan menarik sekali untuk ditonton. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan prediksi-prediksi tentang Piala Dunia World Cup Qatar 2022 di channel ini. Ya, semoga Indonesia bisa lolos Piala Dunia suatu saat nanti. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.